Selamat pagi anak-anak. Maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi pembukaannya kurang betul ya. Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Seperti yang sudah saya share di WA grup tadi pagi, hari ini sedikit Ibu akan menerangkan materi-materi apa saja yang Ibu keluarkan besok di PAS. Ya, di PAS. Jadi PAS besok, sebentar ya, ini sambil Ibu kelihatan sendiri ya. PAS besok kalian akan menghadapi soal sejumlah 40 butir soal pilihan ganda. Jadi tadi adalah 40 butir pilihan ganda. Ya, ada 40 butir pilihan ganda. Kemudian terdiri dari yang pertama bab 1 itu 10 nomor. Bab 1 10 nomor. Bab 2 8 nomor. 8 nomor. Bab 3 ada 12 nomor. Bab 4 ada 10 nomor. 10 nomor. Jadi ada berapa anak? 40. Oke. Bab 1, bab 2, dan bab 3 semua soal sudah pernah saya keluarkan di ulangan harian atau penilaian harian atau juga penilaian tengah semester. Ya, penilaian tengah semester atau penilaian harian baik penilaian 1, 2 maupun 3 dengan angka yang banyak berubah anak. Jadi angkanya nggak mungkin sama ya. Jadi berubah. Sedangkan penilaian harian 4 kita nggak sempat melaksanakan anak-anak karena sudah langsung PAS ya. Jadi penilaian harian 4 langsung nanti Ibu ambil dalam soal PAS 10 nomor terakhir kalau nggak salah anak. Jadi antara nomor 30 sampai 40. Ya. 30 sampai 40. Ini. Oleh karena itu satu anak-anak bab 1, 2, 3 kalian sudah mengikuti penilaian harian, orat-oratannya masih ada kan ya? Nah, silakan kalian ulangi lagi, dihitung lagi, kemudian tanyakan ke Ibu mana yang belum ngerti. Paham ya? Tanyakan lewat WA mana yang belum ngerti sepanjang dari mulai hari ini sampai dengan PAS fisika dilakukan. Jadi mulai malam ganti dirinya nanti ya, tanya, tapi jangan japri ya, lewat WA grup ke kelas. Dan bab 4 ini yang mau Ibu terangkan hari ini. Oh ya Nana, sekali lagi tidak harus hitungan semua yang keluar ya, bisa berupa teori. Karena itu Ibu mulai sedikit anak-anak, nanti silakan kalian lihat di dalam materinya ya. Jadi yang pertama, bab 4 itu adalah dinamis. Jadi kita membicarakan hal-hal yang mengenai zat cair yang mengalir. Zat cair yang kita bahas adalah zat cair ideal. Zat cair ideal memiliki sifat 1, non-vikositas, tidak kental anak-anak. Karena tidak kental biasanya diambil air, minyak tanah gitu, bukan oli, bukan, tapi seringkali tentang air. Oke. 2, stasioner, artinya di titik tersebut akan memiliki kecepatan yang sama siapapun yang lewat. Kalian melewati air sungai begitu anak-anak, di titik situ daun kecepatannya 2, nanti ikan 2, kayu 2, begitu. Jadi titik yang sama kecepatannya statis, tetap konstan. Ya. Yang ketiga, non kompresibel atau inkompresibel, tidak termampatkan. Biasanya kalau diberi tekanan volumenya berkurang. Ini meskipun diberi tekanan volumenya tidak berkurang.
4. Alirannya lamiler, mengikuti garis alir yang sendiri. Ini yang disebut dengan fluida ideal. Dalam fluida ideal terdapat persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas mengatakan bahwa laju aliran yang mengalir dalam fluida mengalir akan memiliki debit dalam fisika simbolnya Q anak-anak. Jadi Q1 sama dengan Q2. Jadi meskipun yang satu luas penampang besar, nanti masuk ke dalam pipa luas penampangnya kecil, tapi debitnya sama. Nih sebentar ibu dekatkan sedikit kameranya. Ya, jadi debitnya sama. Jadi debitnya akan sama. Debit itu adalah laju perpindahan volume tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Jadi V besar volume anak dibagi dengan T. Ini pada luas penampang 1 sama dengan pada luas penampang 2. Pada luas penampang 2. Volume kalau ini ada luas penampang, kemudian ada jarak, berarti akan sama dengan luas dikalikan jarak dibagi waktu. Jadi A2, ini S2, ini S1, 1 per T2. Jarak dibagi waktu disebut dengan kecepatan. Maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Persamaan ini anak-anak sudah ada di LKS saya ya. Jadi misalkan tidak begitu jelas ya nggak apa-apa ya. Ya ini bisa rumuskan A1 per A2, simbolnya dibalik anak-anak, V2 per V1. Jika luas penampangnya berupa pipa, berarti PR kuadrat boleh dituliskan jadi R1 per R2 dikuadratkan atau D1 kuadrat per D2 kuadrat. Artinya apa di sini? Kecepatan berbanding terbalik dengan luas. Kalau kecepatannya besar, luasnya kecil. Kalau kecepatannya besar, luasnya kecil. Kalau kecepatannya kecil, luasnya besar. Masih ingat anak-anak? Ibu mencontohkan di LKS ibu, yaitu apa? Air beriak tanda tak dalam. Beriak itu mengeluarkan suara. Kalau ada daun-daunnya cepat hilang. Artinya kecepatannya besar. Maka luasnya kecil, dangkal. Sedangkan air yang tenang itu menembaik, bahkan mengalirnya pelan banget, artinya kecepatan kecil, maka luas penampangnya besar. Dibalik kodenya anak ya. Terus bedakan anak-anak V kecil, kecepatan, V besar, volume. Ibu ingatkan anak-anak tentang satuan yang dipakai. Volume, satuan yang digunakan adalah meter kubik. Jadi kalau ada 1 cm kubik itu menjadi 1 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Ada 1 desimeter kubik, ada 1 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Kata lain 1 liter. 1 liter. Luas, ini ada luas. 1 cm kubik. 1 kali 10 pangkat 4 meter kubik. 1 desimeter kubik, berarti 1 kali 10 pangkat 2 meter kubik. 1 milimeter kubik, 1 kali 10 pangkat 6 meter meter persegi. Jadi coba lagi ya. Ini untuk volume biasanya liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik. 1 kali 10 pangkat -3 meter kubik. Kalau ada 1 cm kubik, berarti 1 kali 10 pangkat 6 meter kubik. 1 cm persegi untuk luas. 1 kali 10 pangkat 4 meter persegi atau meter kuadrat.
1 mm persegi, berarti ada 1 kali 10 kali 6 meter kuadrat. Ini satuan kita pakai Nana ya. Kalau kecepatan kecil, setiap 36 km per jam itu nilainya adalah 10 meter per second. Kalau waktu saya kira nggak perlu dilihat lagi. Jadi dibalik. Kalau ada luas penampang yang besar, kecepatannya harus ketemu ke kecil. Kalau ada kecepatan yang kecil, berarti luas penampangnya besar. Contoh soal anak-anak. Ibu ambil di LKS Ibu di latihan ya. Langsung kita masuk latihannya anak-anak. Ini karena Ibu sendirian gak apa-apa kelihatan cuma mukanya sedikit ya. Ibu ambil di latihan evaluasi bab 4 nomor 2. Nih. Sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda, diameternya masing-masing 20 cm dan 8 cm. Digunakan untuk mengalirkan air. Jika kecepatan pipa bagian kecil 15 meter per second, maka kecepatan air pada penampang besar adalah titik. Berarti penampang besar diketahui diameternya ya. Nanti diketahui D1 dan D2. Di sana D1-nya 20 cm, 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian D2-nya 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, satuannya harus samakan dulu anak. Kecepatan pipa kecil 8 dengan 20 kecil mana? 8. Berarti di sini yang diketahui V2 15 meter per second, yang ditanyakan adalah V1. Tadi kalau luasnya besar kecepatannya kecil. Kalau luasnya kecil kecepatannya besar. Yang ditanyakan penampang besar. Karena itu jelas nanti hasilnya harus kurang dari 15. Itu kunci pertama Nana. Jadi kalau jawabannya A, B, C, D dan E ya enggak, karena di atas 15. Ya, jadi Ibu ambil di Word Ibu, file Ibu nomor 2 evaluasi bab 4. Ya, nanti Ibu bisa foto lah ini jawabannya. Jadi kalau nanti papanya cukup itu. Rumusnya aja yang dihapus Ibu, nanti soal tambahnya nanti Ibu foto. Nah, sekarang V1 per V2. Ini A2 per A1. Dibalik ya. Kodenya berarti di sini D2 per D1 dikuadratkan. Berarti nilainya akan sama dengan D2 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi D1 nya 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Berarti P1 sama dengan Nana, kalau kita bagi 8 dibagi 2 berarti 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 1 ke atas jadi plus 1. 2 plus 1 berarti ini 1 dikuadratkan. Pembagian pindah menjadi perkalian. 4 kali 10 min 1 dikuadratkan. 4 kuadrat berapa Nana? 16 kali 10 pangkat min 2 kali 15. 16 kali 15 berapa anak? Otoretan. 15 kali 16 0, 3, 9, 5. Ini 1. Berarti 240 kali 10 pangkat min 2 berarti 2,4 meter per second. Jadi di sana apa Nana jawabannya ya? Yang B, betul. Paham sampai ini? Nana, kalau Nana belum sempat bertanya di Facebook ini, nggak apa-apa nanti lewat WA ya, WA grup kelas ya. Ya. Nanti Ibu juga coba akan share lagi video ini di WA kelas. Tapi kalau kalian mau bertanya lewat live, nggak apa-apa, saya nanti Ibu coba jawab. Ini persamaan yang pertama. Asas, kalau asasnya Bernoulli, persamanya asasnya
kontinuitas bersamanya kontinuitas. Pada fluida mengalir, kecepatan aliran berbanding terbalik dengan luas menampang. Sekarang persamaan yang berikutnya anak, yaitu persamaan Bernoulli. Asasnya namanya asas Bernoulli. Apa asas Bernoulli anak? Pada luas penampang yang berbeda, air mengalir akan memiliki tekanan yang besar pada kecepatan aliran yang kecil atau luas yang besar. Demikian juga sebaliknya. Jadi Bernoulli bilang kalau kecepatannya besar, tekanannya kecil. Kalau kecepatannya besar, maka luasnya besar. Luasnya besar. Itu dari asas Bernoulli. Contohnya, kalian kalau melihat bagaimana layang-layang terbang, bagaimana burung yang terbang, kupu-kupu, pernah lihat kupu-kupu anak belalang kupu-kupu burung. Itu kalau mau naik ke atas, dia mengepakkan sayap yang cepat. Artinya apa anak? Kalau dia ngepakkan sayapnya ke atas, maka sisi bagian atas udaranya akan bergerak dengan cepat. Kalau udaranya bergerak dengan cepat, tekanannya kecil. Yang bawah besar, hukum alam mengatakan yang besar menekan yang kecil. Jadi kayak angkatnya ada di sayap. Maka burung kalau ditembak sayapnya langsung jatuh. Titik keseimbangannya di sayap. Pesawat terbang, kemudian pipa venturi, lubang kebocoran, dan sebagainya. Ibu kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya, Bu, persamaan kontinuitas cara umum bagaimana? Kalau itu malah begini, jumlah tekanan ditambah dengan energi mekanik per satuan volume adalah konstan. Arti konstan itu kondisi pertama sama dengan kondisi kedua. Jumlah tekanan P, energi mekanik itu energi kinetik setengah mv kuadrat ditambah mgh dibagi dengan V konstan. Massa dibagi kecepatan namanya massa jenis. Berarti P ditambah setengah rho V kuadrat plus rho GH konstan. Arti konstan tadi kondisi pertama sama dengan kondisi kedua. Jadi kalau mau lengkap P1 plus setengah rho P1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Ini lengkapnya begitu. Massa jenisnya sama, nggak boleh dicoret ya, karena di kiri ada penjumlahan, jadi nggak boleh dicoret. Ini persamaan Bernoulli. Ya. Penerapannya anak-anak. Jadi nanti detailnya di web, tapi ini Ibu langsung ke yang besok Ibu keluarkan. Jadi tadi kalian mendengarkan dan ini bisa diputar terus. Nanti Ibu kopikan di YouTube meskipun jelek nggak apa-apa lah. Terus setiap saat. Ini adalah yang pertama lubang kebocoran. Ini lubang kebocoran. Jadi misalkan tingginya air H1, tingginya lubang nanti H2. Lala masih ingat? Lubang itu cilik. Kalau kecil kecepatannya besar. Sedangkan tabung yang atas ini luas, kalau luas kecepatannya kecil, berarti bisa diabaikan. Rumus yang dipakai langsung saja di sana ya. V sama dengan akar 2G nanti H1 min H2. H itu diukur dari bawah anak ya, ketinggian diukur dari bawah. Kemudian jarak jantungnya air X. Nah, di sana dirumuskan dengan 2
akar H2 H1 min H2. Kalau tanya Bu, waktunya bagaimana? Ya waktunya nanti menjadi akar 2H2 per G. Kalau tanya waktu jatuhnya air. Oke, sekarang penerapan rumusan anak. Ibu balik lagi ke soal yang Ibu bikin ya. Iya, karena di sana banyak kok. Jadi nggak perlu menuliskan lagi. Ini misalkan, nih, misal di sana ada nomor 4 yang isai ya Nana. Evaluasi bab 4 nomor 4 yang isai. Sebuah tabung berisi penuh air pada ketinggian H. Pada ketinggian 80 cm di atas dasar terdapat lubang kebocoran. Jarak jatuhnya air 1,8 meter. Tentukan tinggi H. Ibu tambahi ya, kecepatannya berapa? Ya sekalian. Sebuah tabung tingginya H. Sampai sini kelihatan nggak Nana ya? Di sini ya. Kelihatan. Oke. Masih terfokus. Bentar tadi Ibu bawa spidol lagi. Diketahui. Berarti di sana H1 sama dengan H1 sama dengan H. H2 80 cm berarti 0,8. Ya. Jarak mendatar jatuhnya X. S boleh. Karena mendatar jadi X. Di sana ada jarak jatuhnya 1,8 meter. 0,8 meter yang ditanyakan adalah H dan Ibu tambah tadi kecepatan ini. Oke, tadi rumusnya X sama dengan 2 akar H2 H1 min H2. X nya dimasukkan 1,8 anak 2 akar H2 nya 0,8, H1 nya H dikurangi 0,8. Kedua los saya bagi dengan 2 anak, ini 0,9. Ini berarti asli 0,8 H min 0,8 H. Kemudian dikuadratkan untuk menghilangkan akar. 0,8 kuadrat jadi 0,81. Ini 0,8, ini H min 0,8. Diuraikan anak-anak. 0,81 0,8 H min 0,6 H. Pindah min jadi 0,1 setengah. Tadi nggak pakai H. 0,64 sama dengan 0,8 H. Ini kalau dijumlahkan 514. Nih 4 tambah 1 5. Nah, 5 ya. 5 6 ditambah 8 jadi 14. Komanya di sini 1,45. Pembagian pindah menjadi perkalian. Perkalian pindah menjadi pembagian. Jadi 1,45 per 18. Boleh ditulis menjadi 1,4,5 per 8. Ini satuannya meter. Iya. Sampai ini anak. Kalau soalnya ise hanya sampai ini udah betul. Ya, karena 1 tambah 4 5 tambah 5 10 nggak bisa dibagi 8 ya. Ini bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau kamu mau koma boleh, nggak apa-apa. Berarti 14 dapat H sama dengan 1 8 ya. Tadi 14 juga dikurangi 8 menjadi 6. 6 berarti dapat dibagi 8. 6 dapat 7 ya. 75 baru ya. 675 kalau salah ya. Ini.
Iya, meter. Tapi hanya sampai atas. Kalau soal diisi bisa. Sekarang tambahnya tadi kecepatan V. V sama dengan akar nanti H2. Ini H1 min H2. H2 H1 min H2 berarti 0,8. Kalau buka H1-nya tadi. Berarti kalau seperti ini nggak apa-apa, tetap 14,5 apa nanti per 8. Nanti dikurangi dengan H2-nya 0,8. Nggak apa-apa. Nanti jadi 0,8. Ini 14,5 dikurangi 0,4 ya per 8. 6,4. Ya, karena dikalikan dengan ya 6,4 dibagi 8 kan nanti 0,8. Ya. Jadi saya sambung sampingnya Nah ini jadinya berarti akar 0,8 V-nya ini 14,5 dikurangi 0,4 dapat 8,1 dibagi dengan 8. Nah ini boleh dicoret, boleh. 1 ini 0,1 berarti akar dari 0,81. Akar dari 0,81 0,9 ya. 0,9. Sampai dengan ini Ibu duduk dulu sambil makan ada sebentar. Belum ada komentar ya. Oke. Ibu mohon maaf, Ibu hentikan dulu YouTube-nya, Ibu tak foto ininya. Nanti yang ini Ibu share di gambar begitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan penerapan berikutnya biar Ibu hapus papan tulisnya. Oke, untuk bagian pertama, ini ada WA ding, bukan lewat ini tapi di WA. Oke, Ibu hentikan dulu ya anak-anak ya. Ibu selesaikan dulu.